Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Cerita sebelumnya, setelah pertempuran Xiaoyan melawan Liu Xiaohui yang menyebabkan Xiaoyan kalah dan masuk ke dalam lubang tanpa dasar, yang ternyata itu adalah sebuah gua. Di gua yang dingin dan gelap itu, Xiaoyan melihat danau dan di tengah danau itu ada teratai laut yang aneh. Dia memiliki hati dan jantung yang berdetak seperti jantung manusia. Namun, ketika Xiaoyan akan mendekati teratai hati itu, seekor piton putih menyerangnya. Melihat teratai hati yang disemburkan dari Bing Xin Hailian, Xiaoyan memiliki firasat yang kuat di dalam hatinya. Teratai hati ini sangat bermanfaat baginya. Jika Xiaoyan menelannya, mungkin dapat mengembalikan ingatannya. Segera Xiaoyan meluncurkan teknik tubuh yang sangat cepat dan bergegas menuju teratai hati itu. Tetapi, kepala ular piton raksasa yang sangat besar telah menukik ke bawah, dan mulut besar itu akan menelan teratai hati itu. Tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dan meledakkan piton raksasa dengan pukulan. Tinju Xiaoyan mengenai piton raksasa putih. Tinju ini dapat mematahkan gunung dan memecahkan batu. Pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan besar pada piton, tetapi menyebabkan sedikit luka di tubuh piton. Xiaoyan berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas pergi. Teratai hati itu juga berinisiatif untuk terbang menuju Xiaoyan. Xiaoyan hanya merasakan cahaya putih bergegas dengan kecepatan ekstrim dan kemudian menghilang masuk ke dalam tubuhnya. Piton raksasa putih benar-benar marah dan ekor panjangnya melilit. Kali ini Xiaoyan tidak ditarik, melainkan ditangkap oleh ekor piton. Xiaoyan merasakan kesakitan dan segera mengangkat seluruh tubuhnya dari dendam, mencoba melepaskan diri. Tetapi ekor piton itu seperti lingkaran emas dengan erat melilit tubuhnya. Ekor piton berkontraksi dan kekuatan yang kuat datang, dan Xiaoyan merasa tubuhnya akan hancur. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekornya terus melilit, dan Xiaoyan merasakan napas kematian. Pada saat ini, aura hangat dengan cepat mengalir melalui tubuh Xiaoyan. Fungsi teratai hati itu akhirnya muncul, dan kekuatan spiritual yang perkasa dan agung memenuhinya. Jiwa Xiaoyan yang awalnya terluka dengan cepat diperbaiki di bawah nutrisi kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, fragmen memori melayang dari kedalaman jiwa Xiaoyan, dengan cepat menata ulang dalam pikirannya. Setelah reorganisasi cepat dari fragmen memori, pikiran Xiaoyan tampaknya telah terbuka, tiba-tiba menjadi cerah. Dia teringat 5 kaisar menerobos udara, melakukan perjalanan melalui dimensi lain, dan memiliki pertempuran yang mengerikan dengan wanita berpakaian putih. Gambar demi gambar melintas dengan cepat di benak Xiaoyan. Pada saat ini, ingatan Xiaoyan benar-benar pulih. Rasa sakit fisik yang parah dan ancaman kematian menyebabkan napas Xiaoyan meledak seketika. Aura tirani yang tak tertandingi melonjak keluar, menyapu ke segala arah. Di bawah aura tirani Xiaoyan, semburan air naik ke langit, dan seluruh permukaan air seperti mendidih, bergulir tanpa henti. Api Xian menyembur dari tubuh Xiaoyan, menyelimuti tubuh Xiaoyan. Api Xian memancarkan suhu yang menakutkan. Api hati King Lian, lahir dari kedalaman bumi, mengalami berkali-kali penempaan, fusi, kompresi,
dan ukiran oleh api bumi itu disebut api Qinglian, dan juga disebut api jantung bumi Qinglian. Api ini tidak dapat diprediksi dan menempati urutan ke-19. Xiaoyan memulihkan ingatannya, dan dia segera merasa bahwa tubuh ini bukan lagi tubuh Kaisar Yan. Meskipun kekuatannya belum pulih, api hati Qinglian tidak hilang dari tubuhnya. Panasnya api yang membakar di hati Qinglian membakar ekor ular piton raksasa itu menjadi hitam. Dan pada saat yang sama, bau menyengat yang tidak sedap keluar dari ekor ular piton itu. Raksasa putih itu meraung sebentar, dan suhu tinggi hati Qinglian membuatnya terasa sakit dan panas. Dan dengan cepat melepaskan Xiaoyan. Mendapatkan kembali kebebasannya, Xiaoyan menghilang di tempat. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala ular piton itu. Xiaoyan berkilat kedinginan, dan nyala api biru di atas kepalan tangan kanannya melonjak, dan satu pukulan mengenai kepala ular piton raksasa. 8 tiang runtuh bercampur dengan api jantung Qinglian dengan keras. Tubuh besar ular piton raksasa putih itu langsung dihempaskan ke air danau oleh tinju Xiaoyan. Xiaoyan menukik ke bawah, dan sekelompok api Xian menyembur keluar, menyelimuti segel kuning pucat di permukaan. Teratai laut hati es. Meskipun segel itu dengan keras kepala menolak, tetapi di bawah energi api yang mengerikan di hati Qinglian, segel itu jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tawa kecil, tirai cahaya penyegel pecah, dan cahaya bulan bersinar keluar dari danau. Xiaoyan merasakan sesuatu yang lembut dan halus mengenai lengannya, yang tampaknya adalah tubuh wanita. Xiaoyan memeluk benda itu dan hendak membawa ke bawah apa yang dia pegang. Tiba-tiba danau itu bergolak, ombaknya membumbung, dan ular piton raksasa putih naik ke langit. Dengan wajah yang mengerikan dan mulut besar terbuka, kabut putih menyembur keluar. Kabut putih terisi, dan udara serta air danau menjadi es dalam sekejap. Wajah Xiaoyan sedikit berubah, dan tingkat tirani piton raksasa berada di luar imajinasinya. Segera dia memeluk benda itu dan lengannya dengan erat, dan tubuhnya bergerak menuju pintu masuk gua. Melihat itu, hanya selangkah dari pintu masuk gua, awan kabut putih jatuh dari langit, langsung membekukan pintu masuk gua, dan bahkan Xiaoyan juga membeku. Xiaoyan berteriak di dalam hatinya, dan api hijau meledak seketika di seluruh tubuhnya, dan kekuatan ledakan yang kuat langsung memecahkan es. Pang Yuan Zhangku. Api teratai hijau yang membakar berkobar di tangan Xiaoyan, dan Xiaoyan meledakkan ke depan dengan tinjunya. Es di pintu masuk gua meledak seketika. Xiaoyan bergegas ke pintu masuk gua seperti panah tajam, lalu kembali dengan cara yang sama. Dengan cepat terbang keluar dari gua. Xiaoyan akhirnya menghela napas lega ketika dia tiba di tanah alun-alun. Setelah itu, Xiaoyan terbang menjauh dari kota Wusang, dan akhirnya Xiaoyan menemukan sebuah tempat dan beristirahat. Aduh, aku jatuh sampai mau mati. Suara gadis yang lembut dan renyah tiba-tiba terdengar. Tapi ini tidak menarik perhatian Xiaoyan, dan dia belum pulih dari pertempuran tadi yang sangat berbahaya. Ini mungkin ada hubungannya dengan ingatan Xiaoyan yang baru pulih. Dia baru saja mendapatkan kembali ingatannya. Xiaoyan dengan cepat menjadi tenang, dan dia belum pernah mengalami angin kencang dan ombak besar sebelum dia mencapai Daudi. Meskipun tubuhnya telah menjadi tubuh remaja, dan meskipun kekuatannya telah berkurang ke tingkat Kaisar Dou, jiwanya tidak berubah. Dia masih Xiaoyan, dan dia masih Kaisar Yan. Tiba-tiba, Xiaoyan terkejut karena melihat seorang gadis kecil yang luar biasa. Gadis yang berdiri di depan Xiaoyan tampak berusia 7 tahun, dengan wajah yang kecil
lucu, mulut jari kecil, hidung merah muda, sepasang mata berair dan cerdas. Gadis itu mengenakan gaun seputih salju, dan yang paling istimewa adalah roknya. Roknya berbentuk seperti kelopak bunga teratai yang tersusun teratur. Dari kejauhan, gaunnya benar-benar terlihat seperti bunga teratai terbalik. Anak siapa ini? Ini adalah reaksi sadar asli Xiaoyan. Gadis kecil yang polos menatap Xiaoyan. Melihat gadis kecil itu, Xiaoyan terkejut dan berkata dengan heran, "Kamu adalah Bingxin Hailian." Dia yang memulihkan ingatannya tentu tahu betapa berharganya teratai laut hati es. Dan teratai laut hati es ini tidak hanya memiliki kecerdasan spiritual, tetapi bisa berubah menjadi bentuk manusia. Ini jelas sebanding dengan keberadaan pohon bodi kuno. Bingxin Hailian lahir di laut dalam bumi, dibesarkan dengan menyerap esensi bumi. Itu akan menjadi roh selama ribuan tahun dan akan terbentuk selama ribuan tahun. Setelah puluhan ribu tahun, itu akan mekar seperti batu giok. Ia memancarkan kecemerlangan cahaya bulan, dan jika dia bisa berubah menjadi bentuk manusia dan melahirkan kebijaksanaan spiritual, maka dia pasti ada di zaman kuno. Meskipun dia telah ada untuk waktu yang lama, dia tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Artinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi secara umum, dia tinggal di laut bawah tanah dan tidak ada yang bisa menemukannya dan melukainya. Inilah sebabnya mengapa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi bertahan untuk waktu yang lama. Mata Xiaoyan berkedip dan beberapa pikiran melintas di benaknya untuk sesaat. Pikiran pertamanya adalah menganggap Bingxin Hailian sebagai miliknya. Bingxin Hailian penuh dengan harta karun. Jika dia mengambil Bingxin Hailian, Xiaoyan percaya bahwa dia dapat mencapai kelas Daudi lagi dalam waktu singkat. Datang ke benua Qi asal, Xiaoyan memiliki banyak hal yang perlu diselidiki dengan jelas. Dan hanya dengan mencapai kekuatan Kaisar Dou, dia bisa membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk menyelidiki semua ini dengan jelas. Ini sangat penting baginya. Xiaoyan melirik gadis itu. Gadis itu mundur selangkah, seolah melihat pikiran Xiaoyan, dan berkata dengan gemetar, "Kakak, apakah kamu akan membunuhku?" Saat gadis itu mundur, cahaya bulan terpancar dari tubuh gadis itu. Kecemerlangan cahaya bulan melesat ke tubuh Xiaoyan secara diam-diam. Yang aneh adalah saat ini, sentimen suram di tubuh Xiaoyan tersapu dengan jantung yang berdebar. Xiaoyan tiba-tiba teringat, Bingxin Hailian telah menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena dia memberinya teratai hati, dia tidak akan dapat memulihkan ingatannya. Sangat mungkin akan dipenggal oleh ular piton raksasa putih. Xiaoyan dengan lembut membelai rambut gadis itu. Matanya dipenuhi dengan kelembutan dan belas kasihan, dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu punya nama?" "Namaku Bingxin," ucap gadis kecil itu. "Bagaimana denganmu?" "Namaku Xiaoyan." Xiaoyan tersenyum lembut. "Bisakah aku memanggilmu saudara Yan mulai sekarang?" ucap Bingxin. "Tentu saja." "Mengapa kamu disegel di gua itu?" Xiaoyan bertanya dengan prihatin. "Aku awalnya tinggal di laut di pusat bumi. Suatu hari, aku bosan, jadi aku diam-diam berlari keluar di sepanjang sungai bawah tanah. Tetapi ketika aku datang ke suatu tempat, aku tiba-tiba bertemu Raja Ular Piton Laut. Aku melarikan diri dengan cepat, tetapi ular piton laut mengejarku. Setelah aku melarikan diri 100 mil, aku ditangkap oleh Raja Ular Laut. Raja Ular Laut menginginkanku untuk menelurkan Bingxin dan diberikan kepadanya. Raja Laut Anaconda menggunakan berbagai metode untuk menyiksaku dan akhirnya menyegolku. Dia menyegelku di danau bawah tanah itu.
Raja Laut Anaconda yang kamu bicarakan adalah piton putih? Tanya Xiaoyan. Tidak, piton putih itu hanya bertanggung jawab untuk menjaga segel. Mata Bingxin menunjukkan ekspresi ketakutan. Jelas sangat takut pada Raja Laut Anaconda. Xiaoyan terkejut. Ular piton putih sudah menjadi keberadaan yang menakutkan. Dan dia tidak menyangka akan ada keberadaan yang lebih menakutkan di bawah tanah. Xiaoyan dengan lembut menyentuh dahi Bingxin dan berkata sambil tersenyum, "Kembalilah ke pusat bumi sesegera mungkin. Dunia luar sangat berbahaya," ucap Xiaoyan. Bingxin tersenyum dan berkata, "Saudaraku Yan, aku memutuskan untuk tidak kembali dan aku akan mengikuti mulai sekarang." Xiaoyan terkejut, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak." Bingxin memeluk betis Xiaoyan dengan tangan kecilnya dan berkata, "Tidak, aku akan mengikuti saudara Yan." Xiaoyan tidak berdaya melihat gadis kecil yang lucu itu. Dia teringat putrinya, Xiao Xiao. Sebagai manusia yang terlahir kembali, dia tidak lagi memiliki kerabat. Bahkan jika Xiao Xiao, Xun dan Sailin berdiri di depannya berhadapan, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Xiaoyan memandang Bingxin dengan tatapan penuh harapan dan seperti melihat putrinya dalam keadaan linglung. Dia mengangguk dengan susah payah dan berkata dengan lembut, "Baiklah, kamu boleh mengikutiku." Setengah jam kemudian, Xiaoyan meraih tangan kecil Bingxin dan kembali ke kota Wusang. Xiaoyan juga membawanya berkeliling selama sehari penuh dan membeli 2 jubah, satu besar dan satu kecil. Ini tentu saja untuk persiapan lelang besok. Ketika langit sedikit cerah keesokan paginya, Xiaoyan perlahan bangun dari kultivasinya dan cahaya hijau melintas di matanya. Xiaoyan mengenakan jubah besar pada dirinya dan jubah kecil dikenakan di tubuh Bingxin. Xiaoyan meraih tangan kecil Bingxin dan berjalan ke jalan. Kombinasi aneh ini langsung menarik perhatian banyak orang jika dalam keadaan normal. Xiaoyan dan yang lainnya memang akan merasa sangat aneh. Tapi hari ini orang merasa sangat normal karena hari ini adalah lelang besar. Banyak orang memakai jubah untuk menyembunyikan identitas mereka. Banyak orang-orang di jalan. Semua bergegas ke suatu arah. Xiaoyan mengikuti arus orang, dan tidak lama kemudian sebuah gedung tinggi klasik muncul di depannya. Pada plakat bangunan, 4 karakter bertatakan emas terukir di plakat. Dunia tak tertandingi, naga terbang dan Phoenix menari dengan kekuatan. Pada saat ini, pintu depan gedung itu seperti pasar dan banyak orang berbondong-bondong menuju ke gedung tak tertandingi dunia. Namun, Xiaoyan mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa tidak semua orang bisa memasuki gedung lelang. Setelah bertanya, Xiaoyan tahu bahwa memasuki gedung Wusang, seseorang harus memiliki setidaknya 10.000 koin emas. Selama bertahun-tahun, Xiaoyan juga telah menyimpan sejumlah tabungan. Jadi, jelas bukan masalah untuk mengeluarkan 10.000 koin emas. Setelah menjalani pemeriksaan, Xiaoyan meraih tangan Bingxin dan memasuki gedung Wusang. Begitu dia masuk, hal pertama yang dia lihat adalah aula. Aula yang sangat luas dari sudut pandang Xiaoyan. Setelah bertanya, Xiaoyan mendapat beberapa informasi tentang gedung Wusang. Lantai 4 adalah lantai pelelangan besar. Dan hanya mereka yang memiliki lebih dari 20 batu roh sumber yang memenuhi syarat untuk masuk. Sebagian besar lelang adalah harta langka. Lelang besar yang diadakan hari ini diadakan di lantai 4. Selama bertahun-tahun, meskipun dia telah kehilangan ingatannya dan melupakan semua keterampilan bertarungnya, kekuatan melawan kaisar masih ada. Oleh karena itu, tahun-tahun ini juga dianggap kaya dan mengumpulkan beberapa batu roh sumber cukup untuk berpartisipasi dalam lelang di lantai 4. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum.